Halo, assalamualaikum. Sehabis nyobain TW sebelumnya yang bass head-centric, nyobain FreeBuds 5i ini bikin saya sempat ngerasa kalau earphone ini kok bright banget. Treble-nya sangat terasa jauh lebih hadir ya dibanding semua TWS earphone lain yang saya coba dalam sebulan terakhir. Namun ternyata setelah dinikmati lebih lama, kesimpulan saya sedikit berubah. Sabar dulu ya, kesimpulan akan saya sampaikan nanti. Sekarang kita bahas dulu apa yang ditawarkan oleh earphone Huawei yang dibanderol di angka 900 ribuan ini. Huawei sendiri menonjolkan masalah high-res audio dengan kodek LDAC di FreeBuds 5i ini. Nah, sebelum kamu kecewa, tenang dulu ya, sabar dulu. Kodek ini memang gak langsung aktif, jadi perlu disetting dulu di aplikasi Huawei AI Live di Android, yaitu di menu Prioritize Sound Quality. Kalau sudah pilih itu, maka kodek LDAC pun akan muncul. Ya memang gak make sense ya pilihan kodek ini buat ada di aplikasi iOS, karena LDAC sejauh ini hanya disupport oleh ponsel-ponsel Android beberapa versi terbaru. Cuma sayangnya fitur untuk manage dua perangkat mana saja yang terhubung ke earphone ini juga hanya tersedia di aplikasi Android ya. Yang mana Huawei AI Live di Android itu sudah tak tersedia di Play Store. Jadi harus unduh sendiri dan install APK-nya dari web Huawei App Gallery. Untuk versi iOS, tenang, masih ada tuh di App Store-nya. Nilai plus saya berikan karena kodek LDAC ini tetap bisa aktif bersamaan dengan fitur Dual Device Connection. Sementara ANC-nya bekerja dengan baik tentunya untuk meredam low noise ya. Sejak pengalaman pergi-pergi pakai TWS yang nggak punya ANC kemarin, rasanya fitur ini jadi wajib buat hadir. Dan transparency mode-nya juga terasa signifikan ya, so no complain. Sudah ada wear detection juga, jadi auto pause saat dilepas dari telinga walau cuma sebelah, dan resum saat dipakai kembali. Sensornya juga sejauh ini bekerja dengan akurat. Lalu, kita bisa atur volume dengan swipe up and down di tangkainya. Sisanya, dia juga bisa mengenali gesture double tap serta tap and hold. Dan aksinya juga bisa diatur di aplikasi. Cuma, mode low latency hanya bisa diaktifkan dari menu di aplikasi saja. Dan nggak bisa di-assign ke gesture controlnya tadi. Jadi agak ribet aja ya pas mau main game karena bakal butuh low latency mode ini. Ya, di mode normal, gerakan-gerakan di dalam game PUBG Mobile kentara ya delaynya. Mendarat ke tanah, suaranya itu muncul belakangan, apalagi berlari tuh. Bisa sampai 3 hingga 4 langkah suara ekor langkah yang terdengar belakangan. Dan untungnya, mode low latency ini memang signifikan menurunkan delay tadi. Sehingga gerakan-gerakan menjadi sinkron dengan suaranya, dan ekor langkah tinggal tersisa maksimal 2 langkah saja. Untuk menonton video, ini udah aman, di mode normal pun sudah on point. Anyway, ternyata earphone ini masih menggunakan Bluetooth 5.2 ya, belum 5.3. Bukan masalah besar, cuma tumben saja masalah konektivitas gini nggak dimentokin sama Huawei. Karena urusan persinyalan, Huawei itu jagonya. Dan urusan audio juga Huawei jarang salah, kecuali di FreeBuds SE aja ya, kalau menurut saya. Dan mikrofonnya juga bagus, cukup natural, detail dan gain cukup, cuma di cafe yang berisik ternyata tidak cukup meredam suara lain. Ya, ini dia contoh rekaman audio dengan mikrofonnya Huawei FreeBuds 5i ya. Silahkan disimak karena di background juga ada musik, lagi di cafe kebetulan ya. Jadi silahkan disimak. Saya ngomongnya nggak teriak-teriak, lalu juga sama yang lain. Cuma kalau kayak gini, apakah gainnya cukup, detailnya kedengaran dengan baik, dan karakternya natural atau tidak. Nanti di rumah saya akan coba ganggu lagi dengan suara kipas angin ya. Nah, kalau ini kayak biasa saya rekam di rumah, sekarang langsung diganggu dengan noise dari kipas angin di level 1, sekarang udah level 2 dan level 3. Silahkan disimak suara anginnya, kentara atau enggak, gimana bandingkan dengan ketika saya berhenti bicara. Saya kembali bicara, silakan bandingkan suara anginnya, dan sekarang silakan bandingkan suara saya ketika ada angin dan sekarang ketika tidak ada angin. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang sound quality. FreeBuds 5i ini punya power yang dibilang ekstra. Jadi mungkin cukup atur volumenya di level 70% saja untuk bisa enjoy. Apalagi pas saya jalanin bass shaker test buat ngetes kualitas drivernya, itu kan harus play di volume penuh kan? Terasa banget powernya kayak banteng mau lepas. Tapi 2 jempol karena selama pengujian, dengan tenaga sekencang itu, tidak ada rattle maupun burst yang muncul.
Virtualisasi juga mantap ya, staging terasa banget luasnya, jadi nggak cuma arah suara, tapi jaraknya juga bisa dihadirkan dengan akurat, jadi muncul gitu ya persepsi kita tentang arah dan jarak dengan sangat baik, hidup banget. Dan untuk karakter suaranya, setelah saya pakai 3 harian dan melahap berbagai genre musik, akhirnya karakternya mulai bisa saya kenali dengan baik. Bassnya punchy, nonjok, nendang, pokoknya semua kata yang berhubungan dengan power cocok buat jelasin bassnya ini. Untungnya bassnya ini masih bulat dan juga empuk, tidak kasar, tidak tajam. Dan bagusnya vokal bisa dijaga untuk tetap clear, natural, bening, dan tidak memberat ya tonnya. Meski memang ada sedikit terasa berbayang atau ada gaung ekstra yang terasa, tapi segini sih masih kece. Dan ini yang bikin saya penasaran, di level harga segini, Huawei bisa ngasih treble yang cering banget terasa, dimana tadi kan saya bilang kalau earphone ini cenderung bright kan? Meski efek dari power bassnya ini masih kerasa hingga ada gaung masuk ke sektor ini. Tapi treble-nya sekali lagi cering banget. Serius, dengerin podcast pakai earphone ini jadi terasa bright itu ya suaranya. Sementara saya kalau dengerin podcast sukanya itu vokal yang warm dan bulat-bulat. Jadi mungkin nanti saya bakal perlu buat atur-atur equalizer-nya lagi nih. So, meski bassnya punchy banget, saya nilai ini akan kurang cocok buat bass head karena kurang warm. Malah mungkin lebih cocok buat audiophile yang mau dapetin detail semua sektor dengan baik plus power yang juga besar. Kalau terasa terlalu menonjok punch-nya, saran saya tadi yaitu ya, setel volumenya ke 70% saja, karena ini asli earphone yang punya tenaga badak banget. Dan saya tak menyesal pilih warna putihnya yang finishingnya all glossy. Walau tak punya kesan mewah kayak FreeBuds 5 yang Silver Frost kemarin, tapi setidaknya ini nggak kelihatan kayak kulit telur seperti dua warna lainnya. Dan untuk saat ini, buat yang nggak cocok dengan fitting FreeBuds 5, kamu boleh pertimbangkan FreeBuds 5i ini. Meski jelas ada kualitas yang sedikit berbeda dari keduanya, sesuai harga ya. Saya sendiri masih menduetkan FreeBuds 5i ini dengan Earphone Air Pro 3 dan teman-teman boleh banget lihat video reviewnya yang sudah lama saya buatkan. Jaga-jaga jika butuh alternatif lain di level harga yang setara, termasuk mungkin buat yang lebih suka kodek aptX adaptif dibandingkan LDAC ini. Oke, gitu aja ya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.